Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sulistriawati dengan NIM 24110104 dari kelas D 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi oleh dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Dengan materi pengenalan dan pemahaman dasar ITIL, termasuk sejarah, prinsip, komponen, serta penerapannya pada layanan digital di sekitar kita. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah kerangka kerja standar yang berisi praktik terbaik dalam pengelolaan layanan teknologi informasi atau IT Service Management. ITIL ini membantu organisasi mengelola layanan teknologi informasi secara efisien, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan penerapannya, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi risiko, serta memastikan teknologi informasi berkontribusi terhadap tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya untuk sejarah dan juga perkembangan ITIL. ITIL ini pertama kali dikembangkan oleh Office of Government Commerce atau OGC di Inggris pada tahun 1980-an. Pada awalnya, versi 1 ini hanya berfokus pada prosedur dasar untuk pengelolaan layanan teknologi informasi. Kemudian datanglah versi 2-nya, diperkenalkan dengan konsep service support dan juga service delivery yang bertujuan agar layanan menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Selanjutnya datanglah versi 3. Versi 3 ini menghadirkan service life cycle sehingga manajemen layanan dapat dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Hingga pada akhirnya datanglah versi 4 ini. Versi 4 yang merupakan versi terbaru menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan juga penciptaan nilai melalui Service Value System atau SVS. Dengan perkembangan ini, ITIL telah berevolusi dari panduan sederhana hingga menjadi kerangka kerja modern yang berfokus pada kualitas nilai, sehingga organisasi dapat menghadirkan layanan teknologi informasi yang lebih efektif dan juga lebih bermanfaat bagi penggunanya. Untuk selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat ITIL. Tujuan utama ITIL ini adalah membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi secara efisien dan terstandar. Dengan penerapan ITIL, organisasi ini tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan pengguna dari efisiensi biaya, tetapi juga dapat memperkuat koordinasi antar tim, sehingga seluruh proses layanan berjalan lebih teratur dan juga selaras. Selain itu, ITIL ini mendukung tata kelola yang lebih baik, mengurangi resiko operasional, dan juga pada akhirnya membantu organisasi untuk menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ITIL ini bukan sekadar hanya kerangka kerja teknis, tetapi juga merupakan panduan strategis bagi organisasi untuk menghadirkan layanan teknologi informasi yang bermanfaat dan juga bernilai tinggi bagi pengguna maupun bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan komponen utama yang ada di dalam ITIL. ITIL versi 4 ini memiliki 5 komponen utama yang saling mendukung dalam penciptaan layanan teknologi informasi. Yang pertama ada Guiding Principles. Guiding Principles ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada Governance. Governance ini memberikan arahan dan juga pengawasan terhadap seluruh aktivitas layanan. Yang ketiga ada Service Value Chain atau SVC. SVC ini merupakan rangkaian proses utama untuk menciptakan nilai dari layanan. Yang keempat ada Practices. Practices yaitu penerapan praktik terbaik dalam manajemen layanan yang mencakup aspek seperti manajemen insiden, perubahan, dan juga kapasitas. Terakhir ada Continual Improvement. Continual Improvement ini mendukung peningkatan layanan secara berkesinambungan. Kelima komponen ini bekerja secara terpadu untuk memastikan layanan teknologi informasi berjalan optimal dan berorientasi pada nilai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan penerapan prinsip ITIL pada layanan digital.
Nah, layanan teknologi informasi yang dijadikan contoh dalam konteks ini adalah aplikasi mobile banking BRIMO atau BRI Mobile. Aplikasi ini merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI untuk mempermudah transaksi keuangan melalui perangkat seluler. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pengisian saldo e-wallet, serta pengelolaan rekening tanpa perlu mendatangi kantor cabang. Penerapan prinsip ITIL ini tercermin dari bagaimana Bank BRI memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan efisiensi, mengelola resiko, serta menjaga keamanan data pengguna melalui proses pengelolaan layanan yang terukur dan terstruktur. Dengan kata lain, ITIL ini berfungsi sebagai pondasi penting bagi sistem manajemen layanan perbankan digital agar tetap andal, cepat, dan juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Penerapan ITIL ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan layanan digital modern, terutama pada sektor keuangan yang menuntut tingkat keandalan, keamanan, dan kenyamanan tinggi bagi para pengguna atau para nasabah. Melalui penerapan ITIL, lembaga keuangan dapat menjaga kestabilan sistem, meminimalkan resiko gangguan layanan, serta menjamin pengalaman pengguna yang optimal sesuai dengan tujuan bisnis dan kepuasan bagi nasabah. BRIMO. Selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip ITIL versi 4 dalam layanan BRIMO. Yang pertama ada focus on value atau berfokus pada nilai. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh kegiatan penyediaan layanan harus memberikan nilai nyata kepada para pengguna. Dalam BRIMO, fokus terhadap nilai diwujudkan melalui kemudahan penggunaan aplikasi, kecepatan proses transaksi, serta jaminan keamanan data pribadi dan finansial nasabah. Fitur-fitur seperti biometric login atau sidik jari dan pengenalan wajah, notifikasi transaksi secara real-time, serta antarmuka pengguna yang sederhana dan informatif dirancang untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan demikian, layanan mobile banking tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga memberikan nilai berupa efisiensi, kemudahan, dan rasa aman bagi para penggunanya. Nah, yang kedua ada ensure value co-creation atau menciptakan nilai bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan dan pengguna dalam menciptakan nilai layanan. Pada BRIMO, penerapan prinsip ini tampak dari adanya fitur feedback dan layanan pelanggan yang memungkinkan nasabah memberikan saran maupun keluhan terkait pengalaman pengguna aplikasi. Pihak bank kemudian memanfaatkan masukan tersebut untuk memperbaiki fitur, memperkuat sistem keamanan, serta menambah layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Melalui kolaborasi ini, terciptalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara penyedia layanan dan juga pengguna, di mana nilai layanan terbentuk dari hasil kerjasama aktif kedua belah pihak. Yang ketiga, ada progress iteratively with feedback, atau kemajuan bertahap dengan umpan balik. Prinsip ini menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan melalui tahapan yang terukur dan responsif terhadap umpan balik pengguna. Nah, di BRIMO ini biasanya secara rutin melakukan pembaruan atau update aplikasi untuk memperbaiki bug, menambah fitur baru, serta meningkatkan performa sistem berdasarkan masukan dari pengguna. Contohnya, penambahan fitur kris, Briva, dan juga top-up e-wallet dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan transaksi digital di masyarakat. Proses pembaruan dilakukan secara bertahap agar setiap peningkatan dapat diuji dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Dengan menerapkan prinsip ini, BRIMO dapat mempertahankan kualitas layanan secara konsisten sekaligus tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka kerja utama dalam ITIL versi 4. Yang pertama ada Service Value System atau SVS. SVS ini merupakan kerangka kerja utama yang ada di dalam ITIL versi 4 yang menjelaskan bagaimana seluruh komponen, praktik, dan aktivitas organisasi bekerja secara terpadu untuk menciptakan nilai bagi para pelanggan.
SVS ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi, tata kelola yang baik, praktik manajemen layanan yang terstruktur, serta peningkatan berkelanjutan agar layanan teknologi informasi dapat memberikan hasil yang optimal, efisien, aman, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Fungsi utama SVS ini adalah mengintegrasikan semua elemen organisasi sehingga risiko dapat diminimalkan, kualitas layanan dijaga secara konsisten, dan nilai layanan tercapai dengan cara yang terukur dan berkelanjutan. Komponen-komponen utama yang ada di dalam SPS, yang pertama ada Guiding Principles, Governance, Service Value Chain, Practices, Continual Improvement, atau peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada Service Value Chain atau SVC. SVC ini adalah komponen inti dari SPS yang menggambarkan aktivitas-aktivitas organisasi yang saling terkait untuk menciptakan nilai layanan. SVC ini memungkinkan organisasi merencanakan, membangun, menyampaikan, dan mendukung layanan teknologi informasi secara sistematis, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Fungsi utama dari SVC ini adalah memastikan setiap sumber daya, proses, dan praktik manajemen bekerja sinergis sehingga layanan yang dihasilkan andal, aman, dan juga bernilai tinggi. Aktivitas utama dalam SVC ini yang pertama ada plan atau perencanaan yang isinya menetapkan visi, strategi, dan tujuan organisasi agar seluruh pihak memahami arah yang akan ditempuh. Contohnya merencanakan roadmap pengembangan fitur mobile banking selama 12 bulan ke depan, termasuk penambahan fitur baru dan juga peningkatan keamanan. Yang kedua ada improve atau peningkatan. Peningkatan itu contohnya penambahan fitur notifikasi real time atau CRIS untuk memenuhi peningkatan kebutuhan transaksi digital masyarakat. Yang ketiga ada engage atau keterlibatan. Keterlibatan ini contohnya mengadakan survei kepuasan pengguna BRIMO untuk menentukan fitur prioritas berikutnya. Yang keempat ada design and transition. Isinya tuh merancang, membangun, dan memindahkan layanan baru atau yang akan diperbarui agar siap digunakan dengan kualitas yang optimal. Contohnya pengujian fitur top up e-wallet sebelum dirilis agar bebas dari bug. Selanjutnya ada obtain or build atau mendapatkan dan juga membangun. Contohnya menyiapkan server, database, dan juga API untuk mendukung transaksi digital. Yang terakhir ada deliver and support atau menyediakan call center dan juga live chat untuk menanggapi masalah pengguna mobile banking. Selanjutnya ada Guiding Principles atau prinsip panduan. Prinsip panduan ini adalah pedoman universal untuk mengarahkan pengambilan keputusan dan perilaku organisasi pada semua tahapan layanan TI. Prinsip ini fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai kondisi, memastikan setiap aktivitas selalu fokus pada penciptaan nilai nyata dan juga adaptif terhadap perubahan. Prinsip-prinsip utamanya ada focus on value, start where you are, progress iteratively with feedback, collaborate and promote visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, dan yang terakhir optimize and automate. Yang terakhir ada continual improvement. Continual improvement ini adalah mekanisme yang memastikan seluruh elemen SVS dan SVC berkembang dan juga adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis, pelanggan, dan juga bagi teknologi. Tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan juga bisa mengurangi resiko melalui siklus perbaikan dan berkelanjutan melalui metode PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Kesimpulannya, ITIL versi 4 ini membangun sistem pengelolaan layanan teknologi informasi yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai. Dengan mengintegrasikan Service Value System atau SVS, Service Value Chain atau SVC, Guiding Principles, dan juga Continual Improvement, ITIL ini menjadi fondasi penting bagi organisasi untuk menjaga efisiensi, mendorong inovasi, serta meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Hal ini memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan perubahan bisnis dan juga perkembangan teknologi, sekaligus memastikan layanan teknologi informasi tetap relevan, berkualitas, dan juga memberikan nilai tinggi bagi pengguna maupun bagi bisnis.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita terhadap ITIL versi 4.